Aroma wangi melati yang manis menusuk hidung, namun seketika berubah menjadi bau amis darah yang membusuk, mengingatkan pada janji kematian yang belum terbayar. Jika Anda mendengar suara itu di jam-jam kelam, jangan menoleh, sebab sosok cantik yang membawa aroma mematikan itu telah kembali, menuntut nyawa dengan mata yang kosong dan senyum yang hanya dimiliki oleh dendam abadi. Kampung Sukamaju adalah perwujudan ketenangan yang sempurna, sebuah permukiman kecil di kaki bukit yang warganya hidup dengan prinsip tahu diri dan tidak ikut campur. Namun, prinsip itu runtuh pada petang di awal musim kemarau, tepat ketika sebuah mobil pikap tua yang penuh barang berhenti di depan kontrakan tua milik mendiang Pak Saleh, rumah yang terkenal angker dan telah kosong selama hampir 1 dasawarsa. Dari mobil itu turunlah Risma. Risma bukan sekadar pendatang baru. Dia adalah anomali di tengah kesederhanaan kampung. Wajahnya ibarat ukiran dewi, kulit putih bersih, mata yang teduh namun memancarkan misteri, dan bibir yang selalu tersenyum tipis. Ditambah lagi, Risma selalu membawa aroma yang sangat kuat, semerbak wangi melati khas kembang desa yang membuat siapapun yang berpapasan dengannya secara refleks menoleh. Dalam sekejap, Risma menjadi pusat perhatian dan bahan gunjingan nomor 1. Di teras rumahnya yang strategis, Bu RT, juru kunci gosip Sukamaju, mengamati dengan mata tajam. Bu RT mencatat setiap detail. Risma hanya ditemani seorang sopir separuh baya yang tampak gugup, barang bawaannya minim dan hampir semuanya berupa pakaian. Tidak ada perabot berat, tidak ada TV, hanya kotak-kotak kayu kecil. Seperti melarikan diri, bisik Bu RT kepada suaminya, Pak Rahmat, yang hanya bisa menggaruk kepalanya. Risma memilih waktu pindah yang ganjil, tepat saat matahari terbenam. Begitu selesai memindahkan barang, sopir itu buru-buru pergi, meninggalkan Risma sendirian di kontrakan tua yang terkenal dingin dan gelap. Pintu kontrakan tua itu, yang catnya telah mengelupas, kini tertutup rapat. Keanehan dimulai tepat pada malam pertama. Setelah Isya, suasana kampung berubah. Keharuman melati yang dibawa Risma di sore hari telah berganti menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang memualkan dan membuat bulu kuduk merinding. Bau itu adalah bau amis darah, pekat dan menusuk, seolah-olah ada bangkai hewan yang baru disembelih tersembunyi di sudut jalan. Bau itu paling kuat tercium di sekitar area kontrakan tua, tetapi angin malam membawanya hingga ke pusat kampung. Bau apa itu, Mas? Seperti bau anyir, menjijikan. Keluh Marni, istri dari pemilik warung dekat rumah Bu RT. Pak Rahmat, suami Bu RT, memberanikan diri berjalan menuju sumber bau. Semakin dekat ia ke kontrakan Risma, semakin kuat bau amis darah busuk itu. Di depan pintu kontrakan, Pak Rahmat berhenti, merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia mencoba mengetuk, tetapi tangannya membeku. Tiba-tiba, bau amis itu mencapai puncaknya, membuatnya mual dan hampir muntah. Di saat yang sama, ia samar-samar mendengar suara seperti gesekan kain di lantai kayu yang sudah lapuk di dalam rumah, diikuti oleh isakan halus, seperti tangisan seorang wanita yang menahan rasa sakit. Pak Rahmat yang notabene adalah seorang mantan tentara, merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia lari kembali pulang, jantungnya berdebar tak keruan. Saat fajar menyingsing, keajaiban aneh terjadi. Bau busuk yang mencekik itu lenyap sepenuhnya. Sebagai gantinya, udara dipenuhi kembali oleh aroma wangi melati yang manis, begitu pekat dan murni, seolah Risma baru saja menaburkan ribuan bunga di halamannya. Pagi itu, di warung Bu Marni, warga berkumpul. Mereka semua membicarakan hal yang sama, bau ganda. Bu RT
Yang paling skeptis kini mulai menyusun hipotesisnya. Aku curiga janda itu bukan janda biasa. Bau wangi melati itu bau khas kembang di dunia lain. Tapi bau darah busuknya itu seperti janji yang belum terbayar. Risma sendiri muncul di pagi hari, mengenakan kebaya sederhana, tampak anggun, dan tentu saja membawa keharuman melati. Ia tersenyum, menyapa ramah, dan membeli beberapa kebutuhan pokok. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda keanehan atau kegelisahan di matanya. Wajahnya begitu tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Sikapnya yang sempurna justru semakin membuat warga curiga. Risma yang memesona itu adalah topeng, dan kampung Sukamaju mulai merasakan bahwa kedatangan janda cantik ini adalah awal dari teror yang sesungguhnya. Mereka belum tahu bahwa mereka baru saja menyambut pembunuh dan korban sekaligus. Risma, janda cantik itu, datang bukan untuk mencari tempat tinggal, melainkan untuk mempertanyakan nyawa. Kisah bau ganda segera menjadi legenda lisan di kampung Sukamaju, menyebar lebih cepat daripada api yang menyambar ilalang kering. Bukan lagi sekadar bisik-bisik, melainkan topik utama yang memecah konsentrasi para ibu saat menumbuk bumbu dan membuat para bapak enggan berlama-lama di luar rumah setelah maghrib. Keanehan itu berlangsung konsisten, seperti jam biologis makhluk tak kasat mata. Begitu azan Isya berkumandang, bau wangi melati yang menyenangkan akan mendadak lenyap, digantikan oleh gelombang bau amis darah yang begitu busuk dan memuakkan, mengingatkan pada daging yang membusuk di bawah terik matahari. Puncaknya, menjelang tengah malam, bau itu akan bercampur dengan aroma anyir yang lebih tajam, seolah darah segar baru saja tumpah. Bu RT, yang secara efektif menjadi kepala tim penyelidik tidak resmi, memimpin sesi diskusi intensif di warung Bu Marni setiap pagi. Kemarin malam, saya coba tutup semua jendela, tapi bau itu seperti bisa meresap lewat dinding, kata Sari, istri Pak Rahmat, dengan wajah pucat. Persis, saya malah sempat mengintip. Kontrakan itu gelap gulita, tapi samar-samar saya dengar seperti ada yang menyeka lantai dengan keras. Setelah itu, bau amisnya langsung mereda sedikit. Timpal Mak Cici, tetangga terdekat Risma. Yang paling membuat warga semakin gelisah adalah interaksi langsung mereka dengan Risma. Saat Risma muncul di warung Bu Marni di pagi hari, dia selalu bersikap ramah. Senyumnya tidak pernah pudar, dan tentu saja aroma melatinya begitu kuat hingga menetralkan sisa-sisa bau busuk semalam. Maaf Bu, saya mau beli kopi. Bau bunga saya mengganggu ya? Tanya Risma pada Bu Marni dengan nada polos dan sorot mata yang sulit ditebak. Bu Marni hanya bisa menjawab, "Oh tidak Bu Risma, malah wangi sekali, wangi seperti bunga yang baru dipetik." Risma hanya tersenyum simpul. "Syukurlah, saya memang suka sekali kembang melati," katanya menenangkan jiwa. Kalimat itu yang terdengar biasa, terasa seperti cambukan dingin di telinga para ibu yang tahu persis bahwa malam sebelumnya kembang itu tidak membawa ketenangan, melainkan teror. Kecurigaan warga semakin menguat ketika mereka mulai memperhatikan pola Risma. Dia hampir tidak pernah terlihat keluar saat malam. Aktivitasnya terbatas pada pagi hingga sore. Dia tidak menerima tamu. Dan yang paling aneh, meskipun tinggal di rumah yang gelap dan berdebu, rumah itu selalu terlihat bersih dari luar, seolah-olah dibersihkan oleh tangan yang tak terlihat. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Bau amis darah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, bau itu disertai dengan suara-suara yang lebih jelas. Bukan lagi sekadar gesekan, melainkan suara rintihan kesakitan yang tertahan, diiringi deburan air yang samar.
seolah ada seseorang yang sedang ditarik paksa. Joko, seorang pemuda yang terkenal paling berani di kampung, bersama dua temannya, Surya dan Dadang. Mereka bertiga adalah pemuda yang sering membuat onar, memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Mereka mendekati kontrakan tua dengan senter. Begitu mereka melewati gerbang kayu yang rapuh, bau amis darah itu langsung menghantam paru-paru mereka, membuat perut bergejolak. Senter mereka mendadak meredup, seolah daya baterainya tersedot habis oleh energi negatif di sekitar rumah. "Gila, bau bangkai apa ini?" bisik Surya, tangannya gemetar. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara tawa perempuan yang dingin dan mendesis. Tawa yang sama sekali tidak terdengar seperti Risma yang ramah di siang hari. Bersamaan dengan tawa itu, sekelebat bayangan putih menjulang tinggi di jendela kaca buram, hanya sepersekian detik sebelum menghilang. Joko, Surya, dan Dadang langsung lari tunggang langgang. Ketakutan mereka jauh melebihi keberanian yang selama ini mereka banggakan. Mereka tidak tahu, ketakutan mereka lebih dari sekadar rasa takut pada hantu biasa. Ketakutan itu adalah alarm primal yang dirasakan oleh seorang pelaku di hadapan korban yang kembali untuk menagih. Keesokan paginya, mereka bertiga bungkam. Tapi warga lain, termasuk Pak Rahmat dan Bu RT, telah sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Risma, janda cantik dengan aroma melati, pastilah membawa atau menyimpan sesuatu yang sangat jahat di kontrakan tua itu, sesuatu yang haus akan darah dan hanya aktif saat malam. Kampung Sukamaju telah menyambut hantu ke dalam pelukannya. Teror bau ganda telah memasuki minggu kedua dan ketenangan Kampung Sukamaju telah benar-benar hancur. Warga mulai melakukan tindakan ekstrim, menutup pintu dan jendela dengan rapat, menaburkan garam kasar di ambang pintu, bahkan memasang cermin menghadap luar untuk menangkal bahaya yang tidak kasat mata. Namun, tidak ada yang bisa menangkal bau amis darah yang kian pekat setiap malam, seolah ada luka besar yang tak pernah berhenti menganga. Intensitas suara-suara aneh pun meningkat. Bukan lagi rintihan, melainkan lolongan panjang yang diselingi dengan bunyi kres-kres seperti kain yang terseret di atas lantai yang kasar. Bahkan dari rumah Bu RT yang lumayan jauh, mereka bisa mendengar lolongan itu. Suara itu seperti orang yang disiksa perlahan-lahan. "Rahmat," bisik Bu RT, memeluk suaminya erat di balik selimut tebal. Lalu, suara gesekan itu, aku yakin itu suara pocong. Pocong yang berjalan sambil melompat. Suatu malam, ketakutan berubah menjadi tragedi nyata. Pak Ujang, seorang peternak yang rumahnya berada di belakang kontrakan tua, terbangun karena suara gaduh dan bau amis yang sangat menyengat, melebihi bau malam-malam sebelumnya. Ia menyalakan obor dan bergegas ke kandang ayamnya. Apa yang Pak Ujang temukan membuatnya menjerit histeris. 6 ekor ayam, jago miliknya tergeletak tak bernyawa. Leher mereka patah, tetapi yang paling mengerikan, darah mereka lenyap tanpa bekas. Tidak ada cipratan darah di lantai kandang, namun tubuh ayam-ayam itu tampak kering, seolah seluruh cairan vitalnya dihisap habis. Di dekat bangkai ayam, Pak Ujang melihat sesuatu yang membuat perutnya bergejolak. Segumpal kain putih kotor yang tersangkut di pagar kandang. Kain itu tampak lusuh, berbau tanah basah, dan yang paling aneh, menyisakan aroma wangi melati yang samar-samar, bercampur dengan bau amis darah yang kental. Bukti fisik pertama telah ditemukan, mengaitkan secara langsung teror malam dengan penghuni cantik di siang hari. Pagi harinya, warga berbondong-bondong melihat temuan Pak Ujang. Bu RT mengambil inisiatif untuk mengumpulkan bukti kain itu. Ia menyadari kain itu sangat mirip dengan kain kafan yang sudah tua.
"Ini bukan kerjaan binatang liar," tegas Pak Lurah yang baru datang. "Tidak ada binatang buas yang menghisap darah tanpa meninggalkan jejak. Ini pasti pekerjaan makhluk gaib." Bu RT lalu mengambil langkah nekat. Ia bergegas menuju kontrakan tua saat Risma sedang menyiram tanaman di halaman depan. Risma, seperti biasa, tampak sempurna dalam balutan wangi melati. "Bu Risma, maaf mengganggu. Kami hanya ingin tahu, apa Ibu tahu tentang ayam-ayam Pak Ujang yang mati semalam?" tanya Bu RT, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. Risma menoleh, senyumnya dingin, matanya kosong, seolah menembus jiwa Bu RT. "Ayam? Oh, saya dengar. Kasihan sekali ya, Bu. Mungkin ada musang lapar. Saya tidak dengar apa-apa semalam. Saya tidur nyenyak sekali, apalagi di sini udaranya wangi sekali." Saat Risma berpaling, Bu RT mencium bau wangi melati Risma yang begitu kuat. Namun kali ini, ia merasakan sensasi aneh. Bau melati itu terasa seperti bau kematian yang disamarkan. Misteri itu pecah pada malam berikutnya. Dadang, salah satu pemuda yang sempat mengintip kontrakan tua di bab 2, berjalan sendirian di jalan setapak yang gelap setelah pulang dari rumah temannya. Tiba-tiba, ia mencium aroma melati yang begitu menyengat. Padahal ini adalah malam hari. Jantungnya langsung mencelos. Ia mempercepat langkah, tetapi aroma itu justru mengikutinya semakin kuat. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Di depannya, di tengah kegelapan, muncul sesosok bayangan putih yang berayun-ayun di udara, lalu melayang turun dengan gerakan yang canggung. Bayangan itu adalah sosok wanita, tinggi, terbungkus kain kafan yang lusuh dan kotor, dan wajahnya samar-samar terlihat oleh rembulan. Matanya seperti dua lubang hitam kosong. Itu adalah pocong. Dadang menjerit, ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Pocong itu mendekat, dan saat itulah Dadang mendengar suara yang membuat darahnya beku. Suara itu adalah suara Risma, tetapi terdistorsi, serak, dan penuh kebencian. "Kau kira aku lupa, Nak? Bau darah ini tak akan pernah hilang dari tanganmu." Dadang pingsan seketika, tetapi sebelum ia jatuh, ia sempat melihat satu detail yang mengikat seluruh misteri. Di dada pocong itu tersangkut sehelai kain kecil berwarna putih kotor, persis sama dengan yang ditemukan di kandang Pak Ujang. Risma adalah pocong itu. Keesokan paginya, Dadang ditemukan tergeletak dengan demam tinggi, menggigil, dan tak henti-hentinya bergumam, "Risma, pocong, bau darah." Kampung Sukamaju telah menerima konfirmasi teror paling buruk mereka. Janda cantik itu adalah jelmaan dari dendam yang mematikan. Kondisi Dadang yang kritis ditambah dengan kesaksiannya yang kacau tentang pocong Risma memaksa seluruh warga kampung Sukamaju bergerak. Tidak ada lagi yang berani berspekulasi tentang musang atau sekadar hantu biasa. Ini adalah teror yang menuntut nyawa, dan mereka semua sepakat sumbernya adalah janda cantik yang mengontrak di kontrakan tua. Dipimpin oleh Pak Lurah dan didukung oleh Pak Rahmat, suami Bu RT, yang kini telah kehilangan semua keberanian militernya. Perwakilan warga mendatangi Risma. Pagi itu, kontrakan tua terasa lebih dingin dari biasanya. Meski wangi melati tetap menyambut mereka dengan arogan. Risma menyambut mereka di teras. Ia mengenakan baju kurung berwarna hijau muda, tampak tenang dan bahkan sedikit terkejut, seolah tak tahu menahu tentang kepanikan yang ia sebabkan. "Ada apa, bapak-bapak? Ramai sekali pagi-pagi begini," tanyanya dengan suara lembut. Pak Lurah dengan gemetar menyampaikan keluhan warga, mulai dari bau amis darah, lolongan malam,
hingga kondisi Dadang. Ia tidak berani menyebut Risma sebagai pocong. Risma mendengarkan dengan sabar. Ketika Pak Lurah selesai, Risma menarik napas panjang. Sorot matanya yang teduh kini berubah menjadi penuh kesedihan yang mendalam, seolah ia menyimpan rahasia dunia yang paling menyakitkan. "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," ucap Risma perlahan. Suaranya terdengar seperti bisikan air yang mengalir. "Saya datang ke sini bukan untuk membuat onar. Saya datang ke sini karena saya harus. Nama saya bukan Risma yang sebenarnya. Nama asli saya adalah Rara. Risma adalah nama samaran yang saya ambil dari nama adik saya yang telah meninggal secara tragis di sekitar kampung ini bertahun-tahun lalu." Pengakuan itu mengejutkan warga, tetapi sebelum mereka bisa memprotes, Risma melanjutkan menceritakan kisah yang membuat semua yang hadir terdiam. "Adik saya, dia adalah gadis desa Lugu yang malang. Dia dibegal, diperkosa, dan dibunuh secara keji oleh sekelompok pemuda berandal di kebun karet yang sekarang sudah menjadi batas kampung ini. Jasadnya ditemukan di parit, terbungkus kain kafan ala kadarnya, sudah membiru. Pelakunya tidak pernah tertangkap." Tiba-tiba, Pak Tua Karso, sesepuh kampung yang ikut hadir, terbatuk keras. "Tunggu dulu nak, kasus itu tahun 1998 ya. Gadis itu bernama Rara, kembang desa dari kampung seberang. Wajahmu sangat mirip dengannya. Tapi bukannya yang meninggal itu Rara, dan yang datang mencarinya itu siapa?" Risma tersenyum tipis, senyum yang kali ini terlihat sangat tulus, tetapi di baliknya tersembunyi kepedihan yang menusuk. "Sayalah Rara, Pak Tua Karso. Sayalah yang dibunuh. Dan saya kembali," ucapnya, nadanya datar. Warga terperangah. Mereka melihat wanita cantik di depan mereka, yang mengaku sebagai mayat yang telah dikubur 20 tahun lalu. Itu tidak masuk akal, tetapi semua keanehan, bau melati, seperti taburan kembang di makam, bau darah, seperti luka pembunuhan, dan penampakan pocong, tiba-tiba menjadi satu kesatuan yang mengerikan. Risma kemudian mengubah ceritanya sedikit, sebuah manuver cerdik untuk memancing pelaku. "Tidak bapak-bapak, saya minta maaf. Saya bohong. Sayalah kakak kandung Rara. Saya datang untuk mencari pembunuhnya. Sebelum meninggal, Rara bersumpah akan kembali, dan saya yakin arwahnya gentayangan di sekitar sini mencari mereka. Bau amis darah itu adalah energi dendam. Rara yang sangat kuat. Bau wangi melati itu adalah cara Rara menampakkan diri seolah ia masih hidup dan cantik untuk memancing para pelaku agar merasa aman." Dengan air mata yang dipaksakan, Risma, Rara yang menyamar, memohon, "Tolong bantu saya mencari para biadab itu agar arwah adik saya tenang. Jika mereka tidak dihukum, teror ini tidak akan pernah berhenti." Warga kampung yang awalnya takut kini diliputi rasa iba. Mereka percaya pada versi cerita yang baru. Risma adalah kakak dari Rara, dan teror itu adalah ulah arwah Rara yang dendam. Mereka tidak tahu kakak Rara itu adalah sang korban itu sendiri yang sengaja memecah identitasnya menjadi dua, yang cantik dan yang pocong, untuk menipu dan mendekati targetnya, Joko, Surya, dan Dadang. Fokus kampung kini beralih dari mengusir Risma menjadi mencari pembunuh Rara. Mereka telah jatuh dalam jebakan Risma yang paling mematikan. Sejak pengakuan Risma di bab 4, suasana kampung Sukamaju telah berbalik 180 derajat. Ketakutan warga kini disalurkan menjadi kemarahan terhadap para pelaku pembunuhan keji bertahun-tahun lalu. Risma, dengan strategi liciknya, mengambil peran sebagai penyelidik utama yang dibantu oleh seluruh kampung. Ia fokus mengarahkan kecurigaan hanya pada satu kelompok, Joko, Surya,
dan Dadang. Saat saya menyelidiki, saya mendengar bisik-bisik. Dulu, 3 pemuda itu terkenal suka mabuk dan mengganggu gadis-gadis di kampung seberang, bisik Risma kepada Pak Lurah saat mereka berada di warung. Risma selalu berbicara pelan dan meyakinkan, membuat Pak Lurah dan warga lain percaya sepenuhnya. Joko, Surya, dan Dadang yang baru sembuh dari demam tinggi mendadak menjadi pusat perhatian yang mencekik. Mereka tahu persis bahwa apa yang dituduhkan Risma adalah kebenaran, tetapi mereka tidak berani mengaku. Ketiganya mulai paranoid, mata mereka selalu waspada. Malam itu, Risma memulai pembalasan pribadinya, fokus pada Surya. Surya adalah yang paling pendiam di antara ketiganya, tetapi yang paling brutal saat kejadian pembunuhan Rara. Tepat pukul 2 dini hari, Surya terbangun karena haus. Ia beranjak ke dapur. Baru saja ia meneguk air, bau amis darah yang sangat pekat menghantam indera penciumannya, seolah ia sedang berdiri di rumah jagal. Ia langsung tersedak. Bau apa ini? Perasaan tadi malam tidak sekuat ini, gumamnya. Panik. Ia berbalik dan di ambang pintu dapur, ia melihatnya. Sosok Risma berdiri di sana, tetapi bukan Risma yang cantik dan wangi melati. Risma di ambang pintu itu pucat pasi, rambutnya basah kuyup, dan di lehernya terdapat guratan hitam keunguan yang dalam. Matanya merah, menatap Surya dengan kebencian yang mendidih. Kau ingat parit di kebun karet itu, Surya? Suara Risma terdengar seperti desisan dari perut bumi, serak dan berat. Kau yang memegang kakiku agar aku tidak bisa lari. Kau yang tertawa saat aku memohon. Surya menjerit. Ia mencoba lari ke kamar, tetapi Risma atau bayangan Risma itu bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Surya merasakan tangan yang sangat dingin, sedingin es, mencengkeram pergelangan kakinya. Ia jatuh terjerembab. Saat ia berbalik, ia melihat pocong itu. Pocong itu kini tidak terbungkus kain kafan. Ia mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Risma yang ia lihat di siang hari, tetapi robek, kotor, dan berlumuran tanah. Wajahnya adalah wajah Risma yang cantik namun tersenyum miring, memperlihatkan gigi yang hitam dan runcing. Surya merangkak mundur. Tidak, jangan, itu bukan aku, itu Joko. Pocong Risma tertawa. Tawa yang sama yang didengar Joko, Surya, dan Dadang di bab 2. Tawa yang mematikan. Kau bohong, Surya. Bau darah di tanganmu sudah memberitahuku segalanya. Malam itu berakhir dengan tragedi. Keesokan paginya, warga dikejutkan dengan penemuan mayat Surya. Surya ditemukan di kebun belakang rumahnya, tergantung di pohon nangka, tetapi bukan tergantung menggunakan tali. Tubuhnya dibungkus oleh kain kafan lusuh yang serupa dengan yang ditemukan di kandang ayam Pak Ujang. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan seluruh kulitnya terlihat seperti telah dipukul berkali-kali dengan benda tumpul. Yang paling mengerikan, di leher Surya terdapat guratan hitam yang persis sama dengan guratan yang dilihat Surya pada bayangan Risma semalam. Kematian Surya yang sangat brutal dan aneh ini memukul seluruh kampung. Mereka menyadari bahwa arwah Rara kini telah mulai menagih utang nyawa. Joko dan Dadang, 2 pelaku yang tersisa, segera menjadi sasaran kemarahan dan ketakutan warga. Di warung, Bu RT menunjuk ke arah Joko dan Dadang yang kini duduk menyendiri, gemetar. Lihat, Surya sudah mati dengan cara yang tidak wajar. Jangan-jangan benar kata Risma, mereka bertiga yang membunuh Rara. Coba kita tangkap dan paksa mereka mengaku. Teriak Bu RT yang kini bertindak atas nama Risma. Joko dan Dadang merasa terpojok, dikejar-kejar oleh amarah warga dan diburu oleh sosok pocong yang mereka tahu adalah Risma. Mereka menyadari mereka tidak hanya melawan warga kampung, tetapi mereka melawan dendam yang telah bangkit dari kubur dan datang
dengan wajah yang paling cantik dan aroma yang paling mematikan. Kematian Surya yang mengenaskan telah memecah belah kampung Sukamaju. Sebagian besar warga kini yakin penuh bahwa Joko dan Dadang adalah sisa dari gerombolan pembunuh Rara. Malam-malam kini dipenuhi oleh patroli warga yang ingin menangkap kedua pemuda itu, sekaligus mencari sosok pocong yang diyakini sebagai jelmaan arwah Rara yang dendam. Joko dan Dadang yang kini bersembunyi di gudang tua dekat sungai berada dalam puncak ketakutan. Mereka tahu tidak ada lagi jalan keluar. Bau amis darah kini bukan hanya tercium di dekat kontrakan tua, tetapi seolah melekat pada kulit mereka sendiri, sebuah pengingat abadi akan dosa yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu. Mereka saling menyalahkan, memaki, dan menangis. Ini semua gara-gara kau, Joko. Kau yang mengajaknya ke kebun karet, kau yang memerkosanya, raung Dadang. Diam kau juga ikut menikmati, dasar bajingan, balas Joko, matanya merah karena kurang tidur dan dihantui rasa bersalah. Saat mereka sedang bertengkar hebat, pintu gudang tua itu terbuka perlahan, menciptakan decitan panjang yang menusuk. Di ambang pintu berdiri Risma. Risma hari ini tampak berbeda. Ia tidak membawa wangi melati yang biasa menyertainya. Wajahnya yang cantik kini tidak berekspresi, matanya lurus dan kosong. Ia mengenakan kebaya hitam, kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Di belakang Risma tampak samar-samar bayangan warga yang membawa obor, dipimpin oleh Pak Lurah dan Bu RT, yang akhirnya berhasil menemukan persembunyian mereka. Joko, Dadang, sudah cukup kalian bersembunyi. Suara Risma tenang, tetapi ada nada dingin yang mematikan. Pak Lurah melangkah maju. Cepat, kalian berdua, akui perbuatan kalian. Jangan biarkan arwah Rara terus menghantui kampung ini. Joko dan Dadang melihat warga, merasa sedikit lega. Mereka berpikir, lebih baik dihakimi oleh manusia daripada oleh hantu. Mereka berlutut di tanah yang kotor. Ya, kami yang melakukannya. Kami yang membunuh Rara. Kami yang memerkosanya. Ampun Bu Risma, ampunilah kami. Jerit Joko, air matanya bercampur dengan kotoran. Dadang mengangguk, terisak-isak. Kami menyesal, kami siap dihukum. Tolong hentikan teror ini. Risma tidak bergerak, hanya menatap mereka. Senyum dingin muncul di wajah cantiknya. Permintaan maaf kalian sudah sangat terlambat, bisik Risma. Nadanya berubah menjadi dengungan rendah yang mengerikan. Kalian tidak hanya mengambil nyawanya, kalian merenggut kehormatannya, dan kalian mengubur jasadnya dengan kain kafan yang robek. Kalian mengotori janjinya untuk kembali. Saat Risma mengucapkan kata kembali, keajaiban horor yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Dari tubuh Risma mulai keluar asap tipis berwarna hitam kehijauan. Wajah cantiknya mulai berkerut, kulitnya merosot, matanya yang indah seketika cekung dan menghitam, seperti dua lubang kosong. Aroma melati yang tidak terlihat di udara malam itu tiba-tiba muncul dan berbenturan keras dengan bau amis darah yang melayang di gudang, menciptakan aroma busuk yang membuat semua warga menutup hidung dan mata. Tubuhnya yang awalnya ramping tiba-tiba terlihat membengkak dan memanjang. Kain kebaya hitamnya robek dan digantikan oleh kain kafan lusuh, kotor, dan berlumuran tanah merah, persis seperti yang dilihat Dadang dan ditemukan di kandang Pak Ujang. Rambutnya menghilang dan Risma berdiri tegak di hadapan mereka. Bukan lagi wanita cantik, melainkan sesosok pocong mengerikan. Ia adalah pocong janda, dengan wajah Rara yang cacat, menyeringai menakutkan, dan tatapan matanya penuh dendam yang tak tertahankan. Akulah Rara, akulah Risma, akulah janda pocong. Lolongan serak itu menggema di seluruh gudang. Warga menjerit histeris,
Pak Lurah jatuh terduduk. Risma telah menipu mereka. Ia adalah pocong itu sendiri. Ia datang dengan wajah yang cantik hanya untuk mendapatkan pengakuan dari para pembunuhnya. Pocong Risma bergerak dengan gerakan yang tiba-tiba dan kejam. Ia tidak lagi melompat, melainkan melayang dengan kecepatan tinggi. Ia meraih Joko dan Dadang. Kedua pemuda itu menjerit, air mata dan air kencing bercampur. Kau berutang darah, kalian berutang kehormatan, aku kembali untuk menagih. Pocong Risma melilitkan tali pengikat kafannya ke leher kedua pelaku. Dalam hitungan detik, tubuh Joko dan Dadang kejang-kejang, mata mereka melotot keluar. Mereka mati dengan cara yang jauh lebih brutal daripada Surya. Dan mayat mereka seketika mengering, seolah seluruh energi hidupnya dihisap habis oleh dendam abadi sang janda. Mereka telah menerima penebusan dosa yang setimpal. Kisah pembalasan pocong Risma meninggalkan jejak kengerian yang permanen di kampung Sukamaju. Mayat Joko dan Dadang ditemukan terikat kaku di dalam gudang. Mereka meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan secara medis, seolah-olah dicekik oleh kekuatan yang luar biasa dan tak terlihat. Seluruh warga yang menyaksikan transformasi Risma menjadi pocong berada dalam keadaan syok. Saat warga sedang berkumpul dan bingung, tiba-tiba muncul dari arah jalan setapak seorang pria tua dengan jubah putih bersih. Ia adalah Kiai Haji Syarif, seorang ulama terpandang dari kampung seberang yang dikenal karena ilmu agama dan spiritualitasnya yang tinggi. Ia berjalan tenang, seolah telah mengetahui semua yang telah terjadi. "Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu," sapa Kiai Syarif. Suaranya menenangkan, bertolak belakang dengan ketegangan di kampung. "Kiai Syarif," Pak Tua Karso yang mengenalnya berbisik, "Anda tahu apa yang terjadi?" "Saya tahu. Saya merasakan energi berat dari jiwa yang menderita di kampung ini. Saya mengenal Rara, gadis yang menjadi korban kekejian belasan tahun lalu," kata Kiai Syarif. Ia memandang ke arah kontrakan tua yang kini terasa begitu kosong, tanpa bau amis, tetapi juga tanpa wangi melati. Kiai Syarif kemudian duduk di tengah kerumunan dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, melengkapi teka-teki dari bab-bab sebelumnya, menyatukan kengerian supernatural dengan realitas iman. Rara, dia bukan hanya dibunuh, dia meninggal dalam keadaan yang sangat terhina. Tubuhnya diinjak-injak, kehormatannya dirusak. Sebelum napasnya hilang, jiwanya mengeluarkan sumpah sejati di hadapan Tuhan. Bersumpah bahwa dia tidak akan beristirahat, tidak akan mau kembali kepadanya sebelum ketiga pelaku menerima yang setimpal. Sumpah seorang korban yang terzalimi di ambang kematian adalah ikatan yang kuat. Ia mengikat jiwanya ke dunia ini, mengubahnya menjadi energi dendam. Kiai Syarif menjelaskan bahwa Risma, sosok cantik yang mengontrak, adalah manifestasi fisik dari sumpah Rara. Wajah cantiknya adalah wajah Rara sebelum dibunuh, sebuah topeng yang digunakan pocong Risma untuk berinteraksi dengan dunia manusia, memancing empati, dan mengarahkan korban. Bau wangi melati adalah wangi dari kembang yang selalu ditaburkan di pusaranya, tanda ia adalah jiwa yang sudah mati. Sedangkan bau amis darah adalah bau luka-luka di tubuhnya saat ia dibunuh, manifestasi fisik dari dendam yang membusuk. Saat Kiai Syarif selesai berbicara, di depan kontrakan tua yang gelap, muncul kembali sesosok bayangan. Bukan lagi pocong yang menakutkan, melainkan kabut putih yang perlahan memadat menjadi wujud pocong Risma. Kali ini, wajah pocong itu tidak menyeringai. Ia terlihat tenang, bahkan sedikit sedih. Pocong Risma melayang menuju Kiai Syarif. "Dendamku sudah terbalas, Kiai.
Janjiku sudah tuntas. Terdengar suara bisikan dari balik kain kafan. Suara yang kini tidak lagi serak, tetapi seperti helaan napas yang lega. Mereka telah menerima hukuman yang setimpal di hadapanku. Aku pamit, Kiai. Aku ingin beristirahat dengan damai. Kiai Syarif mengangguk. Pulanglah nak Rara, lepaskan ikatan duniamu. Tuhan Maha Adil. Pocong Risma menunduk hormat, seolah berterima kasih. Lalu, perlahan-lahan, ia mulai melayang tinggi ke udara. Kain kafannya terlihat seperti bunga melati yang lepas tertiup angin, diiringi oleh hembusan angin dingin yang membawa aroma melati yang terakhir kalinya. Pocong Risma menghilang sepenuhnya di kegelapan langit. Kampung Sukamaju kini benar-benar damai. Bau amis darah telah lenyap dan wangi melati pun tak pernah tercium lagi. 3 pembunuh telah mati dan sang korban telah menemukan keadilan dengan tangannya sendiri, atau lebih tepatnya dengan kain kafannya sendiri. Kisah janda pocong ini tidak hanya menjadi legenda horor di Sukamaju, tetapi juga menjadi peringatan yang nyata. Di dunia ini ada kejahatan yang begitu keji, sehingga bahkan kematian pun tidak bisa menghentikan korban untuk kembali menuntut balas. Kisah ini dengan detail yang begitu otentik dan aroma yang begitu nyata, diyakini oleh setiap warga Sukamaju sebagai kebenaran yang tidak terbantahkan. Sebuah keadilan supernatural yang menakutkan dan sangat mungkin terjadi di sudut kampung manapun yang menyimpan aib dan dosa. Dan kini, setelah debu dan dendam mereda, kampung Sukamaju kembali hening. Bau melati telah hilang, bau darah pun tak ada lagi. Namun, percayalah, keadilan telah ditegakkan, bukan oleh hukum manusia, melainkan oleh sumpah yang bangkit dari kubur. Ingatlah, selalu, terkadang, wajah paling cantik menyembunyikan masa lalu yang paling kelam. Dan di setiap sudut gelap, ada jiwa yang menanti saat yang tepat untuk kembali menagih utang yang tidak pernah bisa Anda bayar dengan uang. Karena di dunia ini, kejahatan yang tak terbalas akan menciptakan hantu yang abadi. Apapun yang Anda tanam, suatu hari akan kembali untuk menghantui Anda.